Ya, kita hari ini habis launching, kita sedang launching, launching lagu terbaru kita berdua. Ya, kita hari ini habis launching, kita sedang launching, launching lagu terbaru kita berdua, Irma Darmawangsa dan juga Berbi Kumalasari, judulnya Mau Gue Buang. Nah, lagunya udah rilis, alhamdulillah ya. Responnya bagus banget. Makanya saking bagus banget kita udah keliling-keliling show-show sampai suara aku serak-serak. Suaranya serak semua tadi ya kan, bahkan tumbuh-tumbuhan ikut bergoyang. Ini lagunya ada video klipnya Udah tayang semuanya udah rilis tadi. di YouTube channel Irma Darmawangsa Official. Bisa dilihat di situ. Alhamdulillah belum ada sebulan, viewernya udah banyak, like-nya banyak, komennya banyak, dan itu bukan beli, murni boleh dicek di YouTube. Dan aku juga posting di Instagram ya, Instagram Irma Berbi pas rilisnya. Itu yang komen banyak banget, yang like banyak banget. Ini duet baru apa gimana nih? Baru Pertama kali sih kita ya. Baru pertama kali ini perdana. Nggak Nggak ada, cuman pokoknya duet aja, Irma Darmawangsa X Berbi Kumalasari atau Irma Darmawangsa featuring Berbi Kumalasari. Lagu Mau Gue Buang, semua ceritain apa tuh? Nah, ini lagunya kan cerita tentang laki-laki yang pelit ya. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Laki-laki Nggak bermodal yang ya. tidak bermodal tapi mepet cewek terus. Bener. Beda sama bapak ini, kok bapak ini bermodal, pengusaha, Beda. bertanggung jawab sama Menghasilkan, istri. betul. Nah, jadi mau gue buang jenis cowok kayak begitu, gitu loh. Ini lagu udah lama kita bikin, video klipnya juga sebenarnya udah lama kita bikin, baru sempat kita rilis. Tapi nggak tahu kenapa dari isi lagu ini ternyata kejadian sama kehidupan asli Berbi Kumalasari. Pas banget ya kok bisa gitu Yang ya. mantan suaminya, Berbi baru 2 minggu nikah. Iya. Kenapa laki lu ceritain Iya, deh, kan lu yang tahu. tiba-tiba ngambek-ngambek, tiba-tiba pagi-pagi udah hilang orangnya, barangnya juga hilang semua di rumah, bahkan perhiasan aku juga diembat juga gitu kan. Ya sampai aku melaporkan ke Polda Metro, dan saat ini laporannya juga masih berjalan, masih dalam penyelidikan, tapi sebentar lagi akan naik ke tingkat sidik gitu kan. Jadi aku juga nggak akan cabut laporan. Sebenarnya bagi aku cara seperti itu menyakitkan. Bayangkan kita lagi baru nikah loh, baru happy banget, dan sama Irma juga fitting baju. Kita tuh tadinya mau launching itu di Bogor ya. Udah 600 undangan yang udah kita siapkan, vendor-vendor juga, sponsor tuh banyak banget. Bahkan baju juga kita udah fitting bareng Udah sama mau Irma. resepsinya juga, resepsi pernikahan. Yes, tiba-tiba dia nggak jelas gitu ngambek, tapi ujung-ujungnya nyuri gitu. Bagi aku kan ya apapun yang kamu lakukan itu nggak baik. Nah yang lucu, aku tuh sampai punya grup yang sebenarnya ini teman-teman dekat, bukan yang membantu aku, malah menghancurkan aku gitu. Nah kemarin aku sempat aku berantem sama Hotman Paris aja, aku nggak pernah kena mental, ya kan. Tapi aku pas kemarin karena mereka itu bergerombol, jadi aku kayak shock gitu. Aku dituduh miskin, dituduh mobil sewa, dituduh ini ya kan. Pokoknya kok ngomongnya yang nggak beres gitu, dan itu di medsos gitu. Jadi tapi aku sudah punya bukti percakapan mereka semua, makanya aku cuma ingatin hati-hati loh, gue ini udah punya bukti-bukti bahwa mulut kalian itu jahat semuanya, dan gue bisa laporkan kalian untuk pasal ITE. Jadi ya semoga mereka itu tobat gitu ya. Gimana caranya kalau untuk naik sebagai artis ya lo karya, bukan lo hancurin teman, dan itu sangat menusuk gitu. Jadi untungnya netizen itu pada pinter, semua tuh pada, kalau aku lagi live TikTok kan, aku sebenarnya nggak pernah live TikTok kan, orangnya kan aku juga kalau ngoceh-ngoceh gitu di live gitu nggak bisa. Dari aku tuh kalau nge-live cuma 1-2 orang, sekarang udah ribuan. Jadi alhamdulillah semuanya tuh mereka tuh pada sayang sama aku, netizen. Pada pada support, Kak Berbi terselamatkan, Kak Berbi ngapain di grup itu, Kak Berbi keluar dong. Ya alhamdulillah aku memang sudah keluar, dan sudah 2 kali keluar, itu aku punya buktinya semua. Tapi aku dihina, katanya aku ngemis-ngemis lah, mereka nggak mau terima aku, terus aku utang lah sama mereka. Yang itu hal-hal yang nggak penting yang dibuat gitu, dan menurut aku itu sangat menyakitkan, tidak berkelas banget, ya kan. Itu perbuatan yang jahat banget sih, apalagi mereka bully itu melalui media sosial gitu. Jadi aku udah kumpulin bukti-buktinya. Ya sekarang alhamdulillah aku juga semuanya ini teman-teman yang terbaik mensupport. Memang positif vibe itu di pertemanan penting sekali ya, karena kalau kita salah bergaul, apalagi rame, ini kan maksudnya rame nih, dikelilingin setiap hari rame, karena aku baru nikah jadi aku nggak bergaul. Ya sudah, sekarang akhirnya aku membuktikan bahwa tetap laporan polisi berjalan, karya juga kita nyata, bahkan kita juga sudah
Aku juga Buka udah usaha. bergabung buka usaha di cabang kelima. Ini juga partner aku, ada Pakri, terus ada istrinya, ya kan. Alhamdulillah sudah percaya buat kita berbisnis bareng. Dan saat ini kita bisnis di Grand Bintang, ya kan. The Cawan Grand Bintang Resto. Cawan Resto. Sama resto cukup. Ini direktur PDAM nih pinter banget, komisi 10 temanku. Jadi aku sekarang teman-temanku aku kumpulin semuanya kayak hari ini kan emang spesial. Yang berkualitas. Yang berkualitas semua yang aku undang. Yang Jadi datang. yang owner to owner. Jadi benar-benar pertemuan ini benar-benar positif yang kita tuh kalau ngobrol sama teman, ayo Bu kita kerjasama, kita cari duit gimana caranya. Aku selalu gitu, Irma juga Jadi sama. memperluas link. Iya, Jadi gimana aku caranya cari duit. gitu. bilang sama Barbie, nih ntar gue kenalin teman-teman gue yang owner ini, owner Iya. ini, owner ini. Ntar lu kenalan aja, lu Betul. tukeran nomor telepon. Bener. Jadi kan kita Positif link kita semua. lebih luas. Betul. Saling Gitu. bertukar link kita. Jadi kita support sistemnya berdua. bener, kita nggak ada yang sirik, oh nanti temen gue bergaul sama lu jadi gini. Nggak ada, karena memang kita saling trust gitu. Itu yang paling penting sebenarnya, itulah gunanya Kepercayaan teman. Tadi kan barang-barang dibawa ya. Benar, iya. Itu katanya cuman kesel, nggak ada sih. Tapi memang dari awal aku nikah, mamaku udah bilang hati-hati. Dia paling cuman mau nanti berlian lo diambil. Mamaku udah ngomong kayak gitu. Dan aku emang ya namanya kita cinta, dan dia juga dulu sebelumnya udah pernah nyuri juga gitu. Tapi aku nggak pernah laporin di polisi. Makanya Dia saat- awal kecurian, Iya. awal kejadian musibah itu langsung telepon aku kan. Iya. Irma, panik dia. Irma gini, hah serius lu kan baru kawin. Iya, Kaget dong shock gue, lo itu. orang baru seminggu Tinggal lebih. kabur. Gue bangun tidur, bagus hilang. Kok bisa hilang? cintanya lagi. Dia ngomong lah, gimana hilang sih? Iya hilang. Berlian gue juga hilang. Lah, kenapa bisa begitu? Iya gini. Ah terus akhirnya dia cerita, dulu juga dia pernah nyuri. Lalu kayak gitu kenapa dikawinin? Iya, bener. Gue langsung gitu dong Dia sebagai ngomong temen, gitu, bener, ya kan? bener. Maksudnya spontan gue kan. Berarti udah Refleks. karakternya. Dia udah pernah kejadian, iya dulu pernah nyuri kan. Terus kenapa lo nikahin? Lu punya otak nggak? Gue langsung gue Bener, omelin dia. iya. Dia bilang, Irma tuh ngoceh-ngoceh. Makanya gue kaget. Nah terus gue sempat ngomong gini, lu settingan kan nih? Sempet nih ada omongan gitu ke dia. Sumpah Irma ini kalau nggak percaya nih, Curhat gue ntar laporan polisinya. lapor polisi. Nah dia pas lapor polisi video call. Iya. Pokoknya dia apa-apa laporan ke aku. Bener. Ini mak, nih gue lagi lapor polisi ini mak. Terus cuman aku tetap bilang, ya udah lo kontrol emosi, lo tetap harus hati-hati, lo jangan kejebak ini Bener. gitu. Kerugiannya berapa? Kalau kerugiannya sebenarnya kan itu jumlahnya kan lumayan besar, tapi ya udahlah, aku tuh sampai lapor polisi aku cuma ngitung emasnya doang, nggak aku hitung berliannya, karena yang namanya berlian bagaimanapun kalau nggak ada sertifikatnya kan ya harganya jatuh dan murah, dan belum tentu toko juga mau, apalagi jumlahnya kan itu keratnya kan besar gitu kan, 10 kerat, ada yang satu 12 kerat, yang satu 5 kerat gitu. Jadi ya sudahlah, untungnya yang dia sudah jual itu cuma cincin kawin aja sepasang. Tapi yang nyakitin lagi udah kejadian kayak gitu, terus teman-teman aku ini, aku udah keluar dari grup, teman-teman aku malah bergaul sama dia, bahkan ngancurin aku juga. Nah itu yang aku jadi bingung gitu loh. Mereka saling menjelekkan, tapi mereka bergaul, dan gimana caranya mereka mau punya konsep untuk menaikkan mereka dengan menghina-hina aku gitu loh. Jadi saling buka aib nih mereka untuk menghancurkan gitu. Ya aku ngomong apa adanya, karena aku udah punya bukti-bukti semua gitu. Bagi aku sih kaget ya, seumur hidup aku nggak tahu ya, gue nggak pernah nyemplung hal-hal yang kayak gitu. Ya kalau kerugian sih banyak, tapi pokoknya sekarang yang dia udah jual tuh sepasang cincin kawin. Kalau kerugiannya karena cincin kawin doang dan itu nggak berlian, kerugiannya sih sekitar 10 jutaan, nggak banyak. Tapi yang berlian itu untungnya masih utuh, karena kan aku paginya dia Barangnya udah pergi, dibalikin, ada iya, di Polda kan? Ada di Polda Metro Jaya. Tapi belum dikembalin ke Barbie. Benar. Masih buat jadi barang bukti ya? Jadi barang bukti, dan aku lagi ngajuin surat untuk pinjam pakai namanya untuk di Polda Metro itu. Sekarang lagi nunggu. Itu udah ada semua? Udah ada semua surat-suratnya gitu kan. Aku juga sempat tampilkan juga waktu aku di TikTok kan, aku sempat marah nih. Aku bilang, kalian ngomong berlian palsu ini kan ada pembuktiannya. Ini ada surat, di surat itu kan 2 cincin berlian. Itu kan dari kepolisian, dan surat-suratnya juga sudah ada. Jadi sangat menyakitkan ketika begitu ya, beda ya kalau kita biasa level high class, kita gimana caranya nge-brandingin hal yang baik, tapi begitu masuk ke situ buset deh, di luar dari nalar untuk kejahatan mereka untuk membuka aib, memfitnah, kejam banget. Bahkan kita ada voice note mereka yang maki-maki aku apa, jadi aku bingung
oh jadi kayak gini. Tapi ya udah, sekarang aku akan membuktikan Barbie itu harus kayak Barbie yang kemarin. Barbie kemarin kan the best of the best, sampai aku aja sampai dibilang ratu halu karena kan aku bilang aku ada pulau yang waktu di Lombok. Aku tuh berpartner orangnya, aku suka partneran karena aku juga banyak di organisasi dari kecil, aku besar organisasi, aku juga pernah di partai gitu loh, dan prestasi aku juga banyak, aku pernah kerja juga di Pertamina gitu loh, dan sampai saat ini juga masih bendara umum di sini. Terus aku juga wakil sekjennya Elsa Sharif, aku bukan kaleng-kaleng, aku juga pengurus DKI Jakarta, Kongres Advokat Indonesia, boleh dicek gitu. Jadi kok gue dibilangnya kayak bodoh lah ini itu, mereka bikin branding aku seperti itu. Tapi alhamdulillah Tuhan kan sayang sama aku. Sekarang semua orang justru ngerangkul aku pada, ya Allah Barbie, yang kenal aku tuh pada kaget karena enggak gitu banget. Dan akhirnya di sini kita jadi terbuka, oh ternyata temennya yang fake, oh ini orang yang jahat seperti ini gitu. Jadi saatnya pembuktian. Itu maksudnya berlian yang dia kembaliin, dia kembaliin barangnya. Oke, jadi pada saat itu tanggal 4 Juli dia kabur, tanggal 5 aku melaporkan, ya kan, aku bersama partner aku Sunan Kalijaga dan Bang Agus Nahak, kan kamu juga waktu itu datang. Terus tanggal 13 Juli karena aku sudah masuk di TV One, waktu itu aku dipanggil untuk jadi bintang tamu. Aku telepon mamanya di tanggal 8 Juli, "Mam, ini kalau udah sampai TV One ini kan berarti udah benar-benar beritanya kan berat ya. Jangan sampai polisi nangkap dia. Kalau polisi udah nangkap dia, aku susah cabut laporan." Itu aku yang bujuk mamanya karena dia kan menghilang. Teleponnya dimatiin semua. Jadi pada saat itu mana di rumah kan aku sendiri, shock, kena mental. Aku satu hari sampai buang air kecil 30 kali loh. Makanya aku langsung cepet kurus waktu itu, langsung kisut ya kan. Stres kan aku mikirin gitu. Nah udah setelah itu aku rayu mamanya, aku suruh dia ke Jakarta, aku yang ongkosin malah. Terus akhirnya ketemuan di tanggal 13 Juli di Pasar Festival. Terus kata mamanya, udah nanti mama pokoknya janji mama akan bawa dia. Jadi memang benar-benar dia tuh sebenarnya kok lu tega gitu loh. Akhirnya ketika dibawa, ya sudah dia ngasih tahu, maaf ya aku udah jual cincin kawin sepasang, tapi untuk yang berliannya ini masih utuh. Dan pada saat itu aku langsung rayu, ya udah aku mau cabut laporan, aku bilang kita harus ke Polda karena kan cabut laporan ya kan, tetap harus ke Polda. Malam itu aku bawa ke Polda. Dan pada saat itu namanya berita acara interview ya, karena sebetulnya belum BAP. Kalau BAP itu kan kalau udah masuk ke penyelidikan ke sidik gitu. Jadi aku ngelihat langsung akhirnya ketika dia mau di BAI itu keluarganya nggak setuju gitu kan, marah-marah, terus dia mau pakai lawyer. Nah akhirnya sempat kita ada selek di depan penyidik pada saat itu di Polda. Akhirnya aku bilang ya sudah kalau gitu aku panjangin aja deh, kok udah nyuri aja kok masih ribet gitu loh, masih nggak mau ini nggak mau itu, kok masih ngatur gitu, itu aja kan udah menyakitkan. Jadi pada saat itu aku ya sudah kita panjangin aja. Nah kemarin perkembangan terbaru adalah di hari Jumat pihak dari Polda Metro Jaya sudah memanggil saksi dari KUA di mana aku menikah. Sebenarnya aku menikah itu kan pakai penghulu di rumah abah angkat aku, bukan di KUA. Tapi mungkin polisi kan punya penilaian yang berbeda. Mereka pengen tahu nih Barbie ini menikahnya terdaftar nggak namanya di KUA. Makanya orang KUA dipanggil. Dan ternyata kan tidak terdaftar karena kan aku cuma nikah sama penghulu doang, nggak dicatat di KUA. Jadi tidak ada buku nikah, itu aja sih. Makanya doain aja secepatnya nanti proses hukum ini akan berjalan dan mungkin secepatnya akan naik ke sidik gitu.